Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan untaian kata yang pantas untuk selalu kita lafazkan. Bukan hanya terucap di lisan saja, namun ungkapan itu benar-benar keluar dari lubuk hati yang amat dalam, mengungkapkan dengan keyakinan yang kuat bahwa segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dialah satu-satunya Rabb yang pantas untuk kita puji, dan hanya miliknya lah segala pujian. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang terus menjaga kita, yang selalu memelihara kita, memenuhi kebutuhan kita baik yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani seperti bernafas, makan dan minum, melihat dan mendengar, bergerak dan diam, ataupun yang berhubungan dengan nikmat rohani seperti nikmat iman, nikmat akal dan fikiran, yang sehingga itu menjadi sarana bagi kita semua untuk mendapatkan bimbingannya dalam menapaki kehidupan di dunia yang fana ini, guna mencari bekal pada kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Karenanya dari atas mimbar ini khatib berpesan kepada diri khatib sendiri khususnya, dan seluruh jamaah sidang Idul Adha pada umumnya, mari kita terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah beri. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada utusan Allah, manusia pilihan pembawa panji-panji kebenaran, yang dengannya kita menjadi tahu untuk bertauhid
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dari segi syariat, kemudian memahami tujuan ibadah itu dari unsur hakikat. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan ajarannya, hidup dalam ketaatan dan mati dalam keadaan beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini gema takbir, tahlil dan tahmid menggema di seluruh pelosok negeri. Baik yang dewasa maupun anak kecil, semua menyambutnya dengan gegap gembira. Kalimat Allahu Akbar memberikan kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang menyamai keagungannya. Sedangkan kalimat tahmid Alhamdulillah mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Lalu kalimat tahlil la ilaha illallah menegaskan kalimat tauhid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara dan pada belahan selatan. Pendek kata, kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di antara para tamu Allah di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam yang tengah melaksanakan haji, menyerukan kalimah thayyibah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita datang beribadah ke rumah Allah dengan disemangati kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Adalah suatu bukti kita terus berupaya patuh terhadap apa yang telah disyariatkan Allah melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya surat Al-Kautsar yang mengandung perintah supaya menegakkan sholat Idul Adha, agar supaya melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Tentu ini merupakan satu ungkapan bahwa bagaimana Allah mendidik kita agar supaya dalam kehidupan ini kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama atau yang kita kenal dengan hablum minannas. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol ketaatan kita kepada Allah. Tujuan hakikatnya adalah menyembelih sifat atau karakter bahimiyah, sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Karena melalui sifat ini manusia lebih mementingkan untuk makan, tidur, melampiaskan syahwat yang bukan pada tempatnya. Selanjutnya juga adalah menyembelih, menghilangkan sifat kepuasan atau sabuiyah atau yang disebut dengan nafsu amarah al-ghadabiyah. Karena dengan sifat ini manusia cenderung dapat menolak sesuatu yang dapat mengancam dan merugikan dirinya, seperti ingin menyerang, ingin membunuh, ingin memaki, berkelahi dan lain sebagainya. Karenanya wahai hadirin jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah, yang kita harapkan melalui penyembelihan hewan kurban adalah pertama, kita akan semakin menjadi orang yang bertakwa. Kita akan semakin menjadi orang yang tawadhu, yang membuang jauh sifat sombong karena merasa paling besar, karena merasa paling hebat,
menganggap remeh orang lain karena sudah menganggap dirinya paling mulia dan paling berkuasa, paling hebat, paling alim, paling banyak ibadahnya dan lain sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Lalu yang kedua, menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah, qanaah atas segala nikmat pemberian Allah, sehingga menjadikannya termasuk orang-orang yang senantiasa berlapang dada, tidak mudah berkeluh kesah, dan andai pun kelah kesah itu ada, dijadikannya sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, bersimpuh, memohon, mengakui kelemahannya sebagai hamba, dan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah tujuan kita menyembelih hewan kurban tak lain dan tak bukan untuk meneladani betapa besar ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah, sebagaimana yang telah Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat yang 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu apa jawaban Ismail yang soleh? Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sinilah wahai hadirin jamaah sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, untuk kiranya kita bisa meneladani sikap yang telah diambil oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bukti besarnya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan hal ini bisa untuk kita contoh, bisa untuk kita teladani. Demikianlah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan, semoga berfaedah bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.